Assalamualaikum Dunsana. Kota Padang, 20 Februari 1958. Seorang laki-laki berpakaian militer berpidato dengan berapi-api di depan rapat umum di Tanah Minang ini. Dengan lantangnya laki-laki bertubuh tegap ini berkata, apabila saudara-saudara tidak mendukung perjuangan PRRI, maka saat ini juga saudara-saudara boleh menangkap saya dan menyerahkan saya ke pemerintahan Soekarno. Seraya mencopot dan membanting tanda pangkatnya ke tanah. Nampaklah sekali dia sangat gusar saat berpidato itu. Wajahnya memerah karena menahan amarah di dalam dada. Rasa kesal, marah, kecewa bercampur aduk di dalam dirinya saat itu. Pemerintah pusat melalui Perdana Menteri Insinyur Juanda menuduhnya sebagai seorang pemberontak dan memerintahkan KASAD untuk memecatnya dan teman-teman kolonel seperjuangannya dari dinas kemiliteran. Sebagai seorang tentara yang telah malang melintang berjuang semasa revolusi fisik, dia merasa sangat terhina ditantang oleh seorang sipil seperti Juanda, tak peduli kiranya ia seorang Perdana Menteri sekalipun. Seorang laki-laki berkopiah dan bertongkat lalu menyabarkan dia. Ditepuk pundaknya kolonel muda ini. Disabarkannya seraya disuruhnya sang kolonel mengucapkan istighfar. Lalu dipungutnya tanda pangkat yang dibuang tadi dan dipasangkan kembali ke pundak sang kolonel. Rapat umum di Kota Padang itu benar-benar mengharu biru, gegap gempita. Belum pernahlah rasanya orang Minang merasa sedemikian terhina seperti saat itu. Mereka dicap sebagai pemberontak saat yang dilakukan hanyalah meminta hak sebagai anak dari Ibu Pertiwi ini dan mengkoreksi sang paduka nan mulia di Jakarta sana yang sedang asik mansuk terlena dengan egoismenya. Laki-laki berseragam militer itu lalu menyudahi pidatonya yang berapi-api setelah menyatakan tidak takut kepada ancaman pemerintah pusat yang telah mengakangi konstitusi dengan membubarkan Dewan Konstituante hasil pemilu yang sah. Dia juga membalas menuding Juanda sebagai penjilat Soekarno dan komprador para komunis di sisinya. Siapakah laki-laki yang berani mengacungkan kepalanya kepada pemerintah pusat ini? Dialah Kolonel Ahmad Hussein, sang harimau Kuranji. Ahmad Hussein dilahirkan di Padang pada 1 April 1925 dalam lingkungan keluarga usahawan Muhammadiyah. Pada tahun 1943, di usia yang sangat muda, 18 tahun, Hussein bergabung dengan Gyugun. Berkat kecerdasan dan keterampilannya, ia menjadi perwira termuda Gyugun di Sumatera Barat. Pada saat revolusi, Hussein aktif merekrut anggota Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan menjadikan rumah orang tuanya sebagai markas sementara BKR. Selanjutnya, perannya dalam perjuangan makin menonjol ketika dia menjadi komandan Kompi Harimau Kuranji dan kemudian Batalion 1 Padang Area. Pasukan Harimau Kuranji begitu populer karena keberaniannya di medan pertempuran menghadapi Inggris dan Belanda. Meroketnya divisi 11 Banteng sebagai kesatuan terbaik di Sumatera pada saat revolusi fisik membuat karir militernya semakin meroket. Pada pertengahan tahun 1947 terjadi reorganisasi tentara. Hussein dipromosikan menjadi komandan Resim 3 Harimau Kuranji yang membawahi 3.000 pasukan. Kekecewaan Ahmad Hussein dan kawan-kawan bermula ketika Tentara Republik Indonesia (TRI) berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Konsekuensinya terjadi efisiensi berupaya penyusutan jumlah anggota besar-besaran. Hussein sendiri merelakan dirinya turun pangkat dari Letkol ke Mayor. Di masa inilah tentara kerajaan Belanda melancarkan agresi militer Belanda yang kedua. Kekuatan Republik yang memang telah lemah akibat perjanjian Renville dikejutkan oleh sebuah aksi militer mendadak tepat ke jantung ibu kota Yogyakarta. Pagi-pagi buta saat kekuatan militer lengah
Jenderal Spur menurunkan pasukan terjun payungnya di lapangan terbang Maguwo. Dalam waktu singkat, ibu kota Yogyakarta berhasil dikuasai. Bahkan Presiden Soekarno, Wakil Presiden merangkap Perdana Menteri Muhammad Hatta beserta beberapa orang menteri lainnya ditangkap dan ditawan Belanda. Sementara itu, PB Jenderal Sudirman melarikan diri keluar kota untuk memulai perang gerilya. Seluruh kekuatan Indonesia baik sipil maupun militer lumpuh total dan republik yang masih sangat muda itu nyaris tamat riwayatnya. Beruntunglah beberapa jam sebelum ditawan, Presiden Soekarno sempat mengirim surat kepada Menteri Kemakmuran, Mr. Syafruddin Prawira Negara, yang saat itu sedang berada di Bukit Tinggi untuk membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia. Perjalanan PDRI selanjutnya jelas tak mulus. Syafruddin dan kawan-kawan terus diburu Belanda yang tak senang dengan berdirinya pemerintahan baru. Roda pemerintahan terpaksa digerakkan dengan cara bergerilya di hutan-hutan Sumatera Barat. Selama berada di hutan, mereka mengandalkan budi baik masyarakat yang kerap mengirimkan mereka nasi bungkus untuk menunjang hidup. Pada masa agresi militer Belanda II ini, Ahmad Hussein bersama anak buahnya berhasil mengamankan pemerintahan darurat Republik Indonesia. Kontak bersenjata menghadapi Belanda beberapa kali terjadi. Dalam pertempuran di Lubuk Selasih 11 Januari 1949, pasukan Hussein memperoleh kemenangan. Namun upaya Syafruddin menyelamatkan bangsa dari ketiadaan pemerintahan boleh dikatakan berhasil. Melalui pemancar radio di Kutub Tinggi, PDRI telah membukakan mata internasional untuk mengakui kedaulatan RI. Ahmad Hussein dan kompi harimau kuranjinya yang ikut keluar masuk hutan mengawal PDRI kadang harus kucing-kucingan dengan patroli Belanda. Tak jarang pula mereka mesti babak belur, bahkan lari tunggang langgang bersama Mr. Syafruddin untuk menyelamatkan diri, karena jika tertangkap, itu artinya selesai pula lah NKRI yang baru diproklamasikan 4 tahun yang lalu. Akhir tahun 1949, agresi militer Belanda berhenti. Soekarno dan Hatta dibebaskan. PBB mengakui kedaulatan Indonesia. Seiring keberhasilan ini, cerita tentang PDRI juga ditutup dengan happy ending yang mengharu biru. Setelah dijemput oleh Muhammad Nasir ke Payakumbuh, Mr. Syafruddin Prawira Negara berangkat ke Yogyakarta untuk mengembalikan mandat pemerintahan kepada Presiden Soekarno. Di lapangan Kotokaci, keberangkatan Syafruddin dilepas dengan tangis haru ribuan masyarakat dan para pejuang yang telah berbulan-bulan keluar masuk hutan demi menyelamatkan PDRI. Pemerintahan kembali ke tangan Dwi Tunggal Soekarno-Hatta dan selesailah riwayat PDRI. Tak ada satu orang pun yang hadir pada saat penyerahan mandat itu menyangka kalau orang-orang yang baru saja keluar masuk hutan dalam rangka menyelamatkan dan melarikan republik itu 10 tahun kemudian terpaksa keluar masuk hutan kembali. Namun kali ini bukan sebagai pejuang, namun sebagai orang-orang yang dicap sebagai pemberontak dan harus segera ditumpas keberadaannya dari bumi pertiwi yang mereka bela mati-matian ini. Benar kata pepatah adanya, hujan sehari dapat menghapus panas selama setahun. Gara-gara nila setitik, maka rusaklah susu sebelanga.